Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara dan saudara yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 279 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9 yang berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang salah satu yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya adalah pikiran. Namun demikian bukan berarti kita manusia menjadi bersandar, menjadi bertuhankan pikiran kita sendiri. Sebab yang menentukan perjalanan kita bukanlah pikiran, bukanlah kehebatan, bukanlah kekuatan kita, tetapi Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebenarnya kita ini adalah insan yang lemah, yang diibaratkan kepada tanah liat di hadapan pembuat periuk, tukang periuk. Segala sesuatu mengenai diri kita ditentukan oleh Tuhan sebagai pencipta. Mau kita dibentuk dengan bentuk yang bagaimana, semuanya itu tergantung kepada pencipta kita. Kita tidak boleh tampak sombong di hadapan Tuhan dengan mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatan kita dalam menentukan langkah hidup kita untuk meraih semua harapan-harapan kita. Semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja untuk mewujudkan semua harapan kita. Seperti yang diimani oleh pemazmur yang telah bersaksi, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 dan ayat 6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Coba kita runut ke belakang pada masa lalu tentang pengalaman umat Allah. Apakah memang benar
mereka mampu mewujudkan harapan-harapan mereka dengan mengandalkan pikiran mereka sendiri. Di saat mereka mau membangun Menara Babel untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan jika Menara Babel itu berhasil mereka bangun, begitu briliannya Raja Nimrod berpikir dengan segala bahan bangunan yang sudah tersedia, apakah harapan mereka terwujud seperti yang mereka pikirkan? Begitu juga dengan bangsa Israel yang berharap akan kemerdekaan dan kemenangan melawan bangsa Babel. Apakah mereka berhasil mendapatkan kemenangan melawan bangsa Babel? Ketika mereka mengandalkan pikiran mereka, ketika mereka mengandalkan kuda perang, mengandalkan senjata-senjata perang yang sangat canggih pada saat itu, semuanya ternyata sia-sia. Menara Babel tidak jadi dibangun. Bangsa Israel justru jatuh kalah oleh bangsa Babel, dan mereka ternyata ditawan. Semuanya jauh dari apa yang mereka harapkan. Itu sebabnya Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 10 ayat 23 yang berkata demikian. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Itulah sesungguhnya kenyataan hidup kita jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri, tetapi marilah kita serahkan rencana dan harapan-harapan kita kepada Tuhan dengan menanti-nantikan kasih karunia Tuhan. Maka rencana dan harapan-harapan kita akan diwujudkan oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya, yang pasti menjadi kebaikan bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang setia mengasihi kami umat-Mu ini, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami masih dapat bangun dari tidur kami, meskipun keadaan kami hari ini berbeda-beda. Tetapi semuanya itu karena kemurahan hati Tuhan atas hidup kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan kudus yang kami terima saat ini lewat firman-Mu. Biarlah kiranya kami umat-Mu tetap sadar bahwa diri kami ini tidak lebih dari tanah liat di hadapan tukang periuk, yang hanya berserah diri untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sungguh benar bahwa tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat kami lakukan untuk kebaikan kami dari buah kekuatan kami sendiri. Sebab semua hidup kami ini hanyalah tergantung kepada kuasa Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu apa harapan-harapan kami umat-Mu ini. Kami serahkan semua rancangan kami kepadamu Tuhan. Kami memohon dengan sangat, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk membuat perjalanan hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya setiap rancangan kami terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, karena hanya kuasa-Mu lah yang bisa menyembuhkan mereka, yang bisa memulihkan kesehatan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, pulihkanlah kesehatan mereka. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Berikanlah umur yang panjang dan kesehatan, kekuatan, serta sukacita kepada mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, berkatilah mereka di dalam hari-hari kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Jagai kami, lindungi kami,
berkatilah semua pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.